Mungkin Ya, teman-teman kayaknya sudah sangat excited nih Kak untuk ngobrol-ngobrol bareng Kak Hanang. Sebelum kita Kak Hanang memulai presentasi dan sharing kepada teman-teman di sini, izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat ya Kak Hanang. Jadi narasumber kita malam hari ini bernama Kak Hanang Himawan. Beliau adalah salah satu awardee dari LPDP di Harvard University jurusan Master in Public Policy. Mungkin Kak Hana untuk lebih lanjut nih bisa sharing ke teman-teman karena sekarang lagi di semester berapa, terus sekarang kesibukannya apa, terus bisa sharing nih gimana sih Kak tentang distribusi dalam esai kita nih biar seperti Kak Hana nih bisa menembus Harvard University. Silakan Kak Hana, waktu dan tempat saya persilakan. oke, oke. Aku kemarin nyiapin bahan tayangan, aku bisa share screen kan ya di sini kan ya? Silakan Kak, sangat ditunggu share screen Kakak. Aduh, gimana lagi cara share screen? Oh, ini. Ada Kak? Sebentar. Ah, ini udah kelihatan belum ya? Di Atau belum? saya belum ada sih Kak, mungkin teman-teman lain. Oh oke. Oke, Udah ya? Atau belum? jelas Kak, terlihat Kak. Oh ini, sorry. Agak gaptek maaf. Coba, nggak apa-apa Kak, Oh kadang ini, kita suka kagok kok Kak. Silakan iya Kak. soalnya nggak pernah pakai Google Meet. Biasanya pakai Zoom. Oke, ini udah ya berarti ya? Silakan Kak, dimulai waktunya Kak. Oke. Iya, halo teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di minggu malam ini untuk join di sharing session aku bersama Titik Jeda. Sebelum mulai sharing tentang LPDB, mungkin izin kenalan dulu ya. Nama aku Hanang Pandu Himawan, umurnya 27 tahun, biasa dipanggil Hanang. Dulu aku dari SD SMP SMA tuh di Sukoharjo. Kalau ada yang tahu Sukoharjo tuh di mana tuh di next to Solo, memang kurang populer dibanding Solo, makanya ketika di mana-mana ditanyain asal dari mana nyebutnya Solo instead of Sukoharjo karena saking kurang terkenalnya. Dulu dari kecil sekolahnya di negeri, di SD Kerajaan 2, satu Gatak, satu Kartasura, which pasti pada nggak tahu karena tidak masuk dalam ranking nasional. Tapi kayak alhamdulillah masuk S1 Teknik Sipil ITB dulu kayak jalur undangan, kayak it was a really miracle untuk masuk ITB dari SMA 1 Kartasura karena kayak previously nggak pernah ada yang masuk, ternyata kayak alhamdulillah dikasih kesempatan. Terus kemudian selama kuliah exchange di NTU sama Tokodai Jepang sama di Erfurt Germany. Terus sekarang tadi seperti yang sudah dikenalkan, sekarang lagi menempuh Master Public Policy di Harvard University, baru kelar first year kemarin dan sekarang lagi intern di Kamboja seperti itu di Economic Think Tank. Terus work experience sebelumnya aku pernah intern juga di ICOM Indonesia. Kalau teman-teman di engineering kayaknya tahu ICOM. Terus kemudian sempat jadi planning engineer juga di Sini Corporation ngerjain MRT Jakarta Underground dulu sebelum stasiun MRT Setiabudi Astra di apa namanya sekarang bisa digunakan. Nah, saya ngerjain section Setiabudi Astra dulu kayak ngebor, ngedrilling pakai TBM dan lain sebagainya. Terus kemudian kayak I was feeling that engineering is very tiring, makanya kayak switch kerja ke bagian finance di LPS sebagai banking liquidation, di bagian banking liquidation. Nah, mungkin itu perkenalan singkat dari aku. Mungkin langsung aja ke ini ya, apa namanya materi kita terkait hari ini. Ya ini tentang pembahasan esai LPDP. Nah mungkin dimulai dari esai ini untuk apa sih gitu kan, biar kita ngerti nih pas ngerjain itu tujuannya untuk apa gitu. Nah mungkin aku bisa ngasih view dari dua ya, karena yang pertama dari sisi kandidat, yang kedua dari sisi LPDP. Yang menurut aku yang pertama dari sisi kita tuh ingin menunjukkan cerita unik dan cara berpikir kita secara otentik. Karena I believe setiap orang tuh memiliki cerita, mimpi, dan perjalanan hidup yang unik. Jadi syarat LPDP kan banyak, ada mengisi biodata, kemudian upload CV, dan salah satu esai. Dan I think di bagian esai ini adalah kita uh, kayak tested bagaimana sih kita menceritakan sisi unik dari hidup kita dan cara berpikir kita kan, apa namanya, how to tell
ourselves, our life, our problem, our background in a unique way seperti itu. Dan yang kedua tentunya adalah wadah selling point karena kayak selain ada resume, ada summary, essay ini adalah merupakan wadah untuk menjual diri kita. Jadi kayak if you want to show off more, itu kan resume biasanya cuma terbatas kayak 1 atau 2 lembar doang ya. Nah kayak to explain it more, kayak essay is a great tool to explain it more seperti itu. Dan yang ketiga mungkin adalah menjadi guideline saat wawancara nanti agar tetap on track. Karena kan wawancara kita beneran kayak tidak ada yang baku ya, kayak bakal ditanya apa, kemudian bakal membahas apa. Nah mungkin kayak essay ini adalah tools untuk membuat kayak alur wawancara besok harinya seperti ini loh. Jadi kayak know your essay better gitu. Terus mungkin yang kedua adalah yang dari sisi LPDP, aku mikirnya kalau essay ini adalah memastikan awardee memiliki visi misi yang jelas. Kadang kan kalau kita bikin resume itu kan kayak udah menjelaskan diri kita aja. Jadi kayak apa namanya menjelaskan dari present, dari past ke present, tapi dari present ke future itu kan biasanya tergambar dari essay kita, kayak bagaimana kayak kita rencana nanti mau ngapain, terus kemudian kita mau jadi apa, dan tentunya kontribusi kita mau jadi seperti apa itu kan dinilai dari essay kita. Makanya kayak LPDP kan mau ngasih uang nih, kayak mungkin kalau di Harvard kayak tuition fee-nya ada kali ya hampir 2 miliar. It is tuition itself, kayak belum apa namanya living allowance dan lain sebagainya. Pasti LPDP juga mau dong kayak investasi that big itu kayak digunakan untuk visi misi yang jelas, instead of like going wasted ke orang yang masih belum clear apa yang dia mau dengan uang sebanyak itu atau investasi sebanyak itu gitu. Kayak so mungkin kayak dari sisi LPDP kayak pengen melihat visi yang jelas because this is a big investment. Yang kedua mungkin adalah cross check ya dengan CV dan biodata LPDP, because like there are so many columns to fill. Nah apa namanya essay ini kayak oh ini beneran nggak apa namanya tadi nyebutnya kerjaannya tentang ini, tapi kok essay-nya bahas ini, berarti kayak ada there's mismatch gitu. Karena mungkin kayak essay ini jadi tools bagi LPDP untuk meng-cross check kayak orang ini bener nggak sih seperti yang ditulis di resume seperti itu gitu. Mungkin itu terkait essay itu untuk apa gitu kan. Terus and then next kayak I'm gonna share about what is a good essay. Mungkin yang pertama adalah essay itu harus unik gitu. Makanya saran aku yang pertama adalah jangan memakai ChatGPT karena template-nya sangat mudah ditebak. Kayak biasanya kan kita kayak typing the prompt kayak I want to apply to kayak contoh in my case kayak Master of Public Policy, my background was in finance di LPS dan bla bla bla. Nah, pasti kan kayak I'm not the only one who asked ChatGPT about it, right? Karena ada 10.000 pendaftar LPDP dari seluruh penjuru Indonesia yang mungkin kayak typing the same prompt gitu kan. Dan kayak ChatGPT nggak ngerti diri kita itu seperti apa, background unik kita seperti apa, kepribadian unik kita itu seperti apa. Jadi kayak pasti nanti kayak bakal somehow ada yang sama gitu, dan itu nggak bisa membuka pengalaman unik kita tadi. Padahal tadi apa namanya salah satu essay itu adalah tujuannya untuk menunjukkan cerita unik dan cara berpikir kita secara otentik gitu. Jadi tips dari aku yang pertama adalah tunjukin sisi unik diri kalian seperti itu. Kayak apa sih membedakan kita dengan orang lain, apalagi membedakan kita dengan pendaftar yang sama dari another Master of Public Policy, apalagi di universitas yang sama seperti itu. Jadi kayak apa yang kita bawa seperti itu. Terus yang kedua mungkin adalah yang tidak kalah penting, ya ini adalah menjawab pertanyaan. Kalau nggak salah pertanyaannya itu adalah komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia ya. Jadi kayak jangan sampai kita menyia-nyiakan space 2.500 kata, kayak malah menjelaskan kayak oh permasalahan Indonesia tuh seperti ini loh, bla bla bla, panjang banget. Terus kemudian kayak kita menjelaskan diri kita panjang banget sampai tidak ada space untuk menjelaskan komitmen, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi. Padahal kayak itu pertanyaannya seperti itu. Dan ini sering banget terlewatkan, kayak apalagi kalau ini ya kayak if we speaking about essay, kayak ada essay yang untuk kampus gitu kan. Nah, essay untuk kampus kan juga ada pertanyaannya. Nah, itu kan katanya lebih sedikit bahkan. Makanya orang tuh sering skip kayak missing the real question behind the essay itself gitu. Jadi pas
pas bikin esai LPDP, pastikan kayak mungkin ditulis dulu kayak esainya ini harus ngebahas apa gitu. Jadi kayak ditulis komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia, biar kita nggak menulis selayang pandang yang lain di luar hal ini, karena ini adalah main prompt-nya gitu. Terus mungkin yang ketiga adalah padat, concise, dan selesai. Karena kayak aplikan diberikan space cuma 2.500 kata untuk mendeskripsikan banyak banget. Kayak kita kayak we have so much thing to tell, we have so many things to tell kan, kayak aku pengen cerita how to solve the problem, terus kayak aku pengen cerita juga kayak permasalahan apa yang pengen aku address, aku pengen cerita kayak kenapa aku atau contribution plan aku kayak gimana, kayak tuh banyak banget di pikiran kita, tapi kan kita cuma punya space 2.500 kata aja, jadi kayak there are so many things to tell in this short essay, tapi tetap harus selesai. Jadi kayak selesai itu kayak gimana? Selesai itu adalah menjelaskan sesuai proporsi apa yang kita mau jelaskan, menjawab pertanyaan, dan tentunya menunjukkan kelebihan diri kita. Jadi kayak proporsi antar bagiannya harus rata. Dan mungkin yang keempat, esai yang bagus menurut aku itu adalah deskripsikan permasalahan dengan jelas gitu. Kadang kita kayak pendaftar tuh kan banyak banget ya, dari background tadi yang berbeda-beda. Kayak contoh aku tentang banking liquidation, kayak mungkin interviewer atau orang LPDP itu nggak tahu kayak likuidasi bank itu seperti apa. Nah, karena this area is so niche, jadi kayak kita tuh terkadang menjelaskannya kayak panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang kali lebar kali tinggi memang lebih jelas, tapi kan konsekuensinya adalah it takes so way more space kan, gitu kan. Jadi padahal kita pengen cerita hal-hal yang lain tadi kayak kontribusi, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi. Nah, makanya kayak the easiest way itu adalah mungkin mengikuti guideline STAR ya, yang banyak teman-teman sudah tahu, kayak we describe the situation first, kayak permasalahannya itu seperti apa, mungkin kayak menjelaskan secara singkat permasalahannya, kemudian task kayak aku tuh ngapain pas itu gitu kan, terus actionnya tuh kayak what to do kalau ketika aku mendapatkan task itu gitu kan, terus resultnya tuh bagaimana. Nah, mungkin kayak dengan guideline seperti ini kayak kita jadi tertata, space-nya jadi lebih maksimal untuk digunakan, dan yang paling penting adalah objektif kita mendeskripsikan masalah tersebut juga tersampaikan dengan jelas gitu dalam sebuah essay. Terus mungkin yang terakhir adalah what is a good essay, itu adalah less grammatical error. Ini menurut aku kayak hal termudah ya untuk dicek. Jadi usahakan zero grammatical error, karena kayak there are so many tools out there, kayak ada Grammarly, ada even kayak you can check the grammar in ChatGPT, right? Jadi kayak menurut aku karena ini kesalahan paling mudah, jadi kayak ini kesalahan yang paling sering, makanya dan banyak tools di luar sana, makanya kayak ini adalah paling mudah untuk diminimalisir seperti itu. Jadi kayak usahakan sedikit grammatical errornya, apalagi typo seperti itu. Terus selanjutnya mungkin kayak how to construct essay kali ya. Kalau dari aku sih, menurut aku kayak banyak cara untuk menyajikan essay itu menjadi lebih menarik gitu. Kayak ada orang yang berpendapat seperti ini, seperti itu. Nah, tapi in my opinion, kalau dari aku kayak essay itu yang bagus tuh ada 3 part. Yang pertama adalah opening statement atau grabber statement-nya. Di sini kayak mungkin di awal-awal kita menjelaskan kayak problem explanation in general itu apa. Terus kemudian ini kayak problem yang pengen kita address itu seperti apa. Kayak banyak orang yang berangkat dari kayak contoh visi Indonesia Emas 2045, atau kayak pengalaman atau past experience, kayak permasalahannya berdasarkan pengalaman dia. Kayak I personally kemarin nggak membahas tentang visi Indonesia Emas 2045 simply karena kayak I think so many people already use that, dan kayak I want to be unique in my own way. Jadi kemarin aku problem explanation-nya itu berangkat dari permasalahan yang aku temui di hidup aku, di pekerjaan aku gitu kan. Jadi it could be many way that we can use to write this opening statement, tapi usahakan tetap address problem explanation dan past experience tadi gitu. Dan
Untuk mendeskripsikannya jangan lupa start tadi biar concise dan tetap tersampaikan. Terus yang kedua adalah mungkin supporting statements itu sendiri. Supporting statement itu kayak yang pertama mungkin kayak why me ya, kayak kenapa harus aku yang address problemnya gitu. Kayak kenapa nggak orang lain gitu. Kenapa aku gitu. Nah, kayak contohnya kayak tadi aku jelasin kalau pas experience aku menjelaskan tentang banking liquidation gitu kan, kayak permasalahan banking liquidation. Nah, kenapa aku? Karena I already have 4 years experience dealing with banking liquidation, blah blah blah, and then like I have many prominent achievement di bidang banking liquidation. That's why like I'm more than a fit untuk menyelesaikan to address that problem seperti itu. Terus kemudian kayak setelah kita menjual diri kenapa kita yang harus menyelesaikan permasalahan itu, kita bahas kayak tapi aku masih ada kurangnya loh gitu kan, kayak karena goals aku tuh lebih lebih tinggi gitu kan, to address that problem I still have gaps in me yang that might be solved dengan berangkat S2 gitu. Kayak contoh kemarin aku pengen solving the banking liquidation problem, but I still lack a knowledge in public policy, apalagi di bagian evidence-based policy. That's why like I need to address and fill those gaps in order to solve the problem yang aku sebutin tadi seperti itu. Nah, terus kemudian selanjutnya dijelasin how S2 help close the gap. Jadi kayak tadi bilang kayak masih ada loh gap di dalam diri aku yang bisa di-solve mungkin dengan S2 loh. Emang S2 bisa bantu kamu dalam hal apa? Nah, jelasin setelah itu kayak mungkin kayak there are courses yang bisa aku ambil terkait evidence based policy, kemudian kayak aku bisa ketemu dosen specifically tentang financial crisis, dan intinya kayak spesifik dosen yang might help to address those gap. Jadi di sini kayak menjelaskan kayak how S2 help to close the gap tadi seperti itu. Kayak bisa course, bisa ketemu profesor, bisa kayak simply broaden the networking dengan harus kemudian kena international exposure. Terus mungkin bisa mention juga kayak nanti di S2 ada kesempatan internship di World Bank or ADB or something that also help me to solve the problem dan lain sebagainya. Ininya kayak many things yang perlu disebutin terkait supporting statement ini yang bagian kedua. Dan mungkin yang bagian terakhir adalah closing statement itself yang isinya menurut aku ada contribution plan, post study plan, dan how to achieve those contribution. Nah, karena di sini adalah pertanyaan utama dari SILPDP itu sendiri, menurut aku kayak emphasize more on this. Jadi kayak biasanya orang karena nulisnya terlalu semangat atau kayak kurang cross check lagi, jelasin 2 part pertama ini panjang banget, bisa sampai mungkin 2000 kata gitu. Jadi kayak only 500 words left untuk closing statement, which mungkin kayak ya ada beberapa orang yang bisa menjelaskan closing statement ini yang ada contribution plan, post study plan, dan how to achieve those contribution in 500 words. But I don't think that it would be enough karena this is the main question dari essay LPDP itu sendiri gitu. Jadi kayak usahakan tetap proporsinya merata ya atau ideal gitu. Jadi apalagi pertanyaan utamanya ada di bagian closing ini. Nah, kalau kemarin aku menjelaskan yang pertama terkait contribution plan, kayak I divided into 3 parts, ada short, medium, sama long term. Kayak mungkin kayak short term kayak mungkin yang paling visible sama diri kita lihat ya, karena kayak I think short itu kayak around 1 to 4 years dari sekarang. Itu kan kita pasti kebayang dong kayak nanti aku habis pulang S2 kayak aku bakal ke sini, terus kemudian kayak aku bakal masuk grup ini dan lain sebagainya. Kalau kemarin aku shortnya adalah karena aku kerja di LPS, kayak aku akan balik ke LPS gitu, dan aku cuma mention kayak mungkin aku nanti pengen pindah ke divisi ini atau grup ini, sesimpel itu kayak. Dan aku jelasin kenapa aku milih divisi atau grup itu dan lain sebagainya. Kemudian kalau medium itu mungkin kayak time frame-nya kayak 5 sampai 9 tahun dari sekarang, kayak mungkin kayak I still
apa namanya, aku pengen climbing the career ladder itu juga nggak apa-apa. Kayak aku pengen tetap menaiki tangga karir di LPS, menjadi contoh kayak kepala divisi atau apa. Ininya kayak give specific time frame sehingga kayak orang yang baca tuh kayak oh orang ini udah memiliki visi misi yang jelas. Karena tadi kayak kembali lagi kalau LPDP want to invest miliaran rupiah ke diri kalian. Jadi kayak usahakan kayak stepping stone-nya itu kayak jelas gitu. Dan yang terakhir adalah long term kayak ya somewhere in the future yang jauh banget, mungkin kayak kita nggak bisa bayangkan, tapi kayak tetap harus dijelasin kayak mungkin aku pengen jadi ketua LPS, atau pengen jadi ketua OJK atau apa gitu. Intinya kayak kita jelas kita pengen jadi apa dan how to achieve it gitu. Jangan cuma kayak bermimpi-mimpi tapi kayak nggak ngerti kayak how to achieve those contribution, karena I believe it will be challenge di interview gitu kan gitu. Karena kayak ya semua orang bisa bilang aku pengen jadi Menkeu, aku pengen jadi gubernur BI, tapi kan kayak nggak semua orang kepikiran kayak emang gimana sih caranya kayak how to achieve it seperti itu. Terus post study itu kayak bagian dari post study plan. Jadi kayak itu closing statementnya, dan ini menurut aku kayak bagian paling penting ya selain menjual diri kalian tadi di supporting statement dan explaining the problem that you want to solve gitu. Seperti itu. It's the essay construction yang menurut aku oke. Terus kita delving more di gimana sih cara menulis kontribusi untuk Indonesia gitu. Yang pertama adalah don't wait and be insecure about other people's achievements and goals. Ini kayak aku itu daftar LPDP itu di 2023 gitu. Itu kayak aku lulus 2018. Aku baru daftar pertama kali 5 tahun setelah aku lulus karena aku selalu insecure. Karena kayak many people say kalau kayak daftar LPDP kayak harus founder something atau have a grand goals like addressing poverty atau something big, that pas dengerin itu kayak wow kayaknya mimpiku nggak segede itu gitu, atau kayak kayaknya aku nggak se-impactful itu gitu. Nah menurut aku ini salah ya, karena kayak again kayak contribute to Indonesia it could be in many different ways gitu. Kayak contoh ya tadi kayak mungkin aku dengan membangun LPS atau kayak meniti career ladder di LPS itu kayak also counted as a contribution to Indonesia gitu kan. Jadi kayak saran aku tadi we are the only ones who know our goals. Jadi fokus ke situ dan redirects and brands it to how those goals will contribute to the better Indonesia in the future. Jadi nggak apa-apa kalau menurut saya ya kemarin, karena saya cuma nulis kayak saya pengen menjadi climbing the career ladder, saya pengen jadi ketua LPS gitu, karena ya LPS is one of the main financial institution pillar di Indonesia, dan so important ya jelasin bagaimana kayak how it will contribute to Indonesia gitu. Jadi kayak nggak apa-apa kalau mimpinya nggak jadi presiden atau grand gitu. Ininya kayak how to redirect and rebrand it gitu. Terus yang kedua, yang tadi tidak perlu sesuatu yang grand, kayak tidak semua orang perlu menjadi Menkeu, karena cukup Sri Mulyani saja kayak satu orang. Jadi kayak tidak semua orang ingin pula menjadi presiden. Jadi kayak fokus ke goals yang visible kita capai dan merupakan expertise kita gitu kan. Karena kayak kita yang tahu expertise kita yang tahu goals kita, dan jadi kayak bagaimana kita rebrand dan nge-package itu bagaimana bisa kontribusi ke Indonesia itu. Terus yang ketiga yaitu how to contribute, kayak visualisasikan cara mencapai mimpi kamu tersebut melalui steps yang jelas, konkret dan visible kamu lakukan. Jadi kayak makanya karena harus stepnya harus jelas, makanya goals-nya yang sesuai expertise kamu gitu. Biar pas di challenge kayak emang caranya gimana gitu kan mencapai itu atau kontribusi ke Indonesia, kamu yang bisa jawab gitu. Karena itu adalah expertise kamu. Terus yang keempat adalah kaitkan dengan pembangunan Indonesia, ya, karena don't forget kalau LPDP adalah beasiswa pemerintah Indonesia. Jadi meskipun goals kamu ada di private sector, jelaskan bagaimana those goals will contribute to the better Indonesia. Kayak I have a friend mungkin yang kerja di private kayak di PwC, dia di bagian infra kayak contohnya kayak mungkin kayak kepikiran kayak
emang gimana kontribusi ke Indonesia ya. Kayak contoh kayak infrastructure is the backbone of a country, right? Jadi kayak mungkin ya udah kamu jelasin aja kayak bagaimana infrastruktur itu menjadi backbone ekonomi Indonesia. Kayak Indonesia masih banyak undeveloped ekonomis di daerah-daerah yang perlu infrastruktur. Nah mungkin kayak bisa dari situ. Jadi kayak kontribusi itu tidak melulu oh kamu PNS, kamu gampang lah nulis kontribusi. No, I think that every each of us kayak bisa berkontribusi di Indonesia. Bagaimana cara nge-package tadi aja, dan mungkin kayak perlu merenung lebih dalam kayak seberapa impactful sih kerjaan aku ini ke Indonesia in the future gitu. Jadi kayak tidak masalah either private or public. I think that kita sangat berkontribusi untuk Indonesia in a very unique way tuh, sesuai expertise kita. Terus mungkin another tips yang lain kayak yang pertama, you are the one who knows your timeline. Tidak perlu rungsing, tidak perlu gerusa-gerusu karena tidak semua orang harus daftar LPDP sekarang. Timeline masing-masing orang berbeda. Ada yang fokus karir dulu, fokus keluarga dulu, nyiapin finansial dulu. Kalau alasan aku kemarin kenapa baru 5 tahun setelah lulus baru daftar LPDP di 2023 itu kemarin simply karena yang pertama adalah aku insecure karena kayak I thought that orang-orang tuh harus punya grand goals yang aku nggak punya itu gitu. Tapi yang alasan yang lain adalah kemarin nyiapin finansial because like I think failure is a luxury. Jadi kayak tidak semua orang bisa afford failure karena kayak kita tes IELTS kita nggak ada yang 1 kali gagal, kemudian kayak baru di tes kedua bisa lolos seperti itu. Dan kemarin aku nunggu 5 tahun ya karena kayak ngumpulin biar pas gagal itu aku masih merasa nyaman gitu. Jadi kayak I can afford the luxury of fail gitu. Terus kemudian kayak contoh kemarin aku tes IELTS tuh aku baru lolos tuh di tes yang kedua. Terus kemudian GR itu aku juga baru lolos di tes kedua karena kayak skor yang pertama untuk IELTS sama GR itu kayak not enough untuk apply gitu. Bukan not enough sih, kayak I don't feel confident at that time untuk submit, kayak kayaknya aku harus bisa lebih deh seperti itu. Jadi kayak tidak perlu rungsing, kayak whenever you're ready daftar aja gitu. Terus yang kedua adalah once you feel that aha moment, start today. Jadi kayak ketika kamu udah siap, ya udah start, kayak jangan tunggu kayak ntar dulu deh gitu. Kayak karena kayak sesuai Coldplay bilang ya, kayak if you never try you never know gitu. Kayak ya udah coba dulu aja gitu kalau semuanya sudah siap gitu. Terus yang ketiga adalah discuss and cross check your essay with people. Biar kayak kita kan kadang kayak mengurung diri untuk menulis esai itu. Jadi kayak itu literally POV kita. Oke, bener, esai itu jadi unik. Tapi kan unik kalau susah dipahami orang kan jadi pesannya nggak nyampe ya gitu. Padahal yang ngebaca esai itu bukan kita, tapi orang lain, di interviewer, pihak LPDP-nya. Jadi kayak to get an outsider perspective tentang esai kita, kayak makanya perlu cross check tadi. Apakah mudah dipahami, apakah make sense, apakah steps dan goals-nya itu visible untuk dilakukan, dan apakah antar paragraf tuh koheren gitu. Kadang kita kayak tiba-tiba pengen nulis A di paragraf setelahnya pengen nulis C gitu. Padahal kan kayak kok lompat gitu, dan kita kadang nggak ngeh sebagai penulisnya, makanya kayak perlu discuss dan cross check essay dengan orang lain. Terus kayak know your essay by heart, karena tadi kayak essay-nya adalah tools kita untuk menghadapi wawancara, jadi kita harus tahu details background data and reasoning tentang essay kita sendiri. Dan yang terakhir adalah aku yakin ini harus banget kayak percaya diri kalau kamu bisa, karena kayak kalau kamu nggak confident, bagaimana kamu meyakinkan ya, convincing LPDP to give you billion rupiah untuk funding your study gitu. Jadi kayak kamu harus yakin apa yang kamu tulis, dan kalau pas wawancara pun kamu juga harus yakin jawabnya gitu kan. Jadi kayak jangan tiba-tiba kayak pas di challenge terus kemudian kayak murung karena kamu kayak kurang yakin atau apa. Kayak kita harus yakin, believe in yourself gitu. Itu aja sih, mungkin ditutup dengan pantun kayak
lapar siang hari beli papeda karena baru gajian belinya di Asta. Terima kasih teman-teman titik jeda. Good luck untuk persiapan LPDP-nya. Thank you. Kalau Mantap, ada yang mau mantap, Kak nanya, Hana. silahkan. Thank you, terima kasih. Untuk materinya, wah ini keren banget sih Kak Hanang. Ini kalau misalkan bersedia mau banget nih untuk di-sharing materinya ke teman-teman yang sudah hadir malam ini ya. Sure. Karena benar-benar ini sangat insightful dan benar-benar kayak ngebuka mata kayak oh ternyata esai itu yang kita pikir oh esai kayaknya by default ataupun sering kan orang merekomendasikan ternyata harus benar-benar sincere kita yang buat gitu kayak emang benar-benar dari hati kita gitu kan ya. Jangan hanya dari ChatGPT atau bagaimana. Terus saya baru tahu nih Kak, ternyata Kak Hana ini adalah pernah juga mentor bareng teman titik jeda. Kayak mungkin bisa sharing dong Kak, si review gitu ke teman-teman. Kakak waktu di titik jeda kemarin menggunakan yang apa aja nih seperti itu. Ya aku dulu tadi kan salah satu saran dari aku adalah kayak discuss to get outsider's perspective ya, dan kemarin kayak kebetulan ngontak titik jeda kayak just to read my essay dan kayak gimana sih, terus kemudian aku lupa ya kemarin yang reviewer aku siapa, Mbak Aul atau siapa, aku lupa banget. Itu kayak Hanang ini di bagian pembukaan kayak di bagian setengah paragraf awal kayak kamu tuh kurang koheren seperti itu, kayak you have so many things to tell di 2.500 kata ini, jadi kayak aku lompat-lompat gitu. Jadi kemarin kayak titik jeda ngasih advice kalau kayak dibikin koheren, terus kayak metode STAR-nya diterapin seperti itu. Jadi kayak it improves my essay. Oke, berarti benar-benar kita bikin esai itu tidak hanya untuk kita baca sendiri, tapi kita harus make sure itu kita review ke orang-orang yang memang sudah profesional di bidangnya, kayak biar semakin percaya diri bahwa esai kita ini memang sudah cukup untuk kita submit begitu kayak. I think that we can also like utilize our friend ya, kayak bagaimana to get outsider perspektif tadi. Jadi kayak jangan sampai intinya esai itu kita sendiri yang memahami gitu. Karena kayak memang esai kita yang nulis, tapi yang memahami itu orang lain. Yang bakal baca itu orang lain gitu. Benar. Oh, menarik sekali nih Kak. Oke, mungkin teman-teman di sini tadi kan saya sebelum acara kita memulai, kita bakal ada giveaway nih buat teman-teman. Nah, teman-teman untuk bisa menang giveaway ini bisa bikin story dan upload di Instagram dan tag Instagram itu jeda. Karena untuk hadiah giveaway-nya kita bakal memberikan 3 orang beruntung review esai. Jadi teman-teman semoga beruntung biar esainya bisa dibantu review nih oleh teman-teman itu jeda, mana tahu bisa seperti Kak Hanang nih esainya jadi nembus ke Harvard. Keren banget sih Kak, ini inspirasi banget. Terus karena saya tuh punya pertanyaan nih, mungkin mohon maaf nih ke teman-teman mungkin ya yang sudah sangat bersemangat sambil memberikan pertanyaan. Saya pengen bertanya satu, Kak, Harvard tuh susah nggak sih Kak masuknya? Masuknya atau kuliahnya ya? Untuk proses masuknya Kak, untuk kayak persiapan dokumennya gitu Kak. Mungkin bisa spill dikit nih Kak. Oke, mungkin kalau dari dokumennya itu memang menurut aku biasa aja ya, karena kemarin tuh kalau LPDP kan esainya 1, kemarin Harvard tuh 5 esainya, kayak ada leadership essay, kemudian kayak public policy essay, contribution essay, perspektif essay, pokoknya banyak banget esainya gitu. Kalau LPDP 1, Harvard tuh 5 gitu, tapi kayak ada than that kita cuma submit GRE, kemudian IELTS, dan mungkin kayak challenge-nya adalah bagaimana menjawab esai itu dalam 500 kata. Per essay itu cuma 500 kata, 500 kata iya, which itu kayak sangat short, jadi kayak beneran harus concise tapi ide kita tersampaikan in a very unique way or from our own perspective and background gitu. Kemarin sih aku nganggep malahan seleksi LPDP lebih susah Oh iya daripada seleksi nggak tahu ya, kayak I feel confident aja kalau pas daftar Harvard gitu, karena my IELTS was enough, my GRE also enough, kayak kan banyak kan forum di internet kayak skor GRE itu harus segini, IELTS-nya harus segini gitu kan, terus kayak
maksudnya kayak kalau dari segi test score itu kayak lumayan confident dan esainya juga lumayan confident, makanya kayak lumayan lebih confident daftar Harvard daripada LPDP. Kalau LPDP kan kayak kontribusi gitu kan, kayak aduh kontribusi gue apa gitu, kayak itu kayak lama banget mikirnya. Oh, berarti lebih kayak kerasa nih lebih challenging-nya di LPDP kayak daripada Harvard University kayak, karena mungkin bagi kakak LPDP ini Sorry, halo. Halo, ini kayaknya yang bermasalah memang MC-nya. Sebentar ya, Oh, Mas, okay. saya hubungi dulu. Oke, oke. I thought it was my network. Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya langsung, boleh sekalian raise hand dan bisa open mic. Oke, silakan Kak Rakian. Boleh open cam kali ya? Oke, silakan. Wait ya, let's see apakah kalau open cam visible. Oke, mungkin sambil nunggu kameraku nyala. Okay, hi Kak Hanang. Thank you so much for sharing. I'm actually a big fan. I follow you di Instagram. And malu. Okay, so my question itu sebenarnya ada dua. Pertama adalah through what angle atau dari sudut mana sih kita harus menjawab the why me question. Apakah lewat our past contribution kah, our skill kah, the nobility of our goals kah, atau gimana kalau menurut kakak? What's your perhaps tips or maybe your secret formula? Sama kedua, di closing statement, sebenarnya apa saja yang better di-include on our closing statement? Karena biasanya kan closing statement tuh idealnya ya satu paragraf aja, so that means gak boleh kebanyakan, but it also need to be including hal-hal yang paling yang paling nendang tuh. So what do you think should yang better untuk di-include di closing statement? Jadi itu aja pertanyaanku. Thank you Kak. Oke, mungkin thank you Rakian pertanyaannya. Yang pertama tadi kayak gimana why me ya, kayak bagaimana menjelaskan kayak kenapa sih harus kita gitu kan. Kalau menurut aku yang pertama adalah kita harus familiar dengan problemnya, karena kan di sebelumnya tadi kan kita udah state kayak problem yang kita mau address itu seperti apa gitu kan. Jadi kayak yang pertama kita harus familiar dengan problemnya. Terus familiar di sini kan bisa dari past experience gitu. Kayak oh aku udah ngurusin problem ini 4 tahun gitu kan. Makanya kayak I think that I'm the one yang paling capable to address that problem gitu. Terus mungkin bisa dijelaskan kayak apalagi sekarang aku kerja di sini yang apa namanya bisa solve the problem tuh easier gitu. Nah mungkin setelah past experience sebutin juga kayak selain experience apa yang bisa lo tawarkan gitu. Yang kalau aku kepikirannya adalah achievement. Jadi selama kamu dealing dengan past experience tadi, oke, kamu sudah familiar dengan problem itu. Oke, kamu sudah solve. Tapi apa achievement kamu? Apakah kamu outstanding dalam solving those achievement, those problems gitu. Jadi seperti itu. Kemarin kayak kalau aku jelasinnya seperti itu sih Rakian. Jadi kayak aku jelasin, aku udah familiar dengan problem itu dengan bekerja lumayan lama di sektor itu. Kemudian kayak aku punya achievement dalam address itu. Jadi kayak I have those capability gitu. Itu untuk menjelaskan gimana why me gitu. Terus yang kedua adalah closing statement itu kayak gimana. Nah, menurut aku kayak ini lumayan penting. Jadi kayak bikin satu kalimat yang menendang. Kalau aku kemarin kayaknya kayak seperti ini deh, kayak dengan mendapatkan S2 dari Harvard University, aku akan menjadi bagian dalam to solve di Indonesia financial problem bla 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 bla. Intinya kayak balikin lagi ke grand problem yang kamu state di awal, terus kemudian kayak rewarded tapi dengan bahasa kayak dengan S2 ini aku akan bla 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 menjawab problem tadi, seperti itu. Jadi kayak restating the problem tapi kayak udah answer dengan S2 tadi gitu, Rakian. Oke. Thank you so much. Yeah, hope it answers. Terima kasih Yes, Kak. definitely answers.
Oke, ini banyak banget ya Kak yang sudah mau angkat tangan untuk bertanya. Teman-teman mungkin kami akan mendahulukan yang sudah mengangkat tangan. Tapi kalau teman-teman misalkan malu bisa di typing aja di kolom komentar. Mungkin ini ada dari Kak Muhammad yang sudah raising hand, bisa di open mic Kak. Dari Kak Muhammad Riza Rahman. Halo. Halo, I think you're muted. Oke, mungkin kita move dari Kak Mia Nur M. Suaranya nggak masuk ya? Oh, suaranya. Udah. Oh, oke, udah ada. Ya. Ya, oke. Sip. Nah, mau nanya ini. Jadi tadi sebenarnya udah sempat dijelaskan ya yang private sector itu, karena saya ini dari private sector dan kepikirannya itu adalah apply di bidang yang sangat karir oriented, which is MBA. Itu kan jadi tricky ya. Ada perspektif lain apa ya untuk sebagai penguat agar esainya itu bagus, karena saya dari kemarin masih ngutak-ngatik mikir kayak misalkan saya sendiri saat ini sering melakukan coaching free kepada ya fresh graduate gitu tentang marketing dan lain-lain, tetapi itu kan tidak sistemik gitu. Terus kadang diundang jadi pembicara dan lain-lain, tapi ya itu masih belum menemukan ada hal-hal apa saja sih biasanya kalau orang-orang yang di private sector itu contohnya itu untuk menjual dirinya gitu. Oke, thank you Riza pertanyaannya. Jadi tentang kontribusi private sector ya, apalagi di sektor MBA ya. I think that there are so many so long queuing ya untuk MBA. Iya. Karena super general. Oke, menurut aku kan aku kemarin persiapan ini juga ada teman yang daftar MBA, kayak kita persiapan bareng seperti itu. Kayak dia nggak lolos tahap pertama, kemudian kayak dia daftar lagi, dan kemarin tuh dia nge-repackage ya, kayak bidang dia itu kontribusinya apa untuk Indonesia. Kayak contoh dia bekerja di digital finance gitu, kayak apa namanya, digital finance kan salah satu backbone finansial di Indonesia kan, kayak everything moving dari conventional payment ke digital finance gitu kan, digital payment. Nah, mungkin jelasin aja kayak bagaimana those sector will also like being a backbone in Indonesia in the future of Indonesia, dan bagaimana kayak peran kamu dalam mengembangkan digital payment itu. Jadi kayak menurut aku kontribusi itu again bisa dari mana aja, bagaimana kita nge-package dan bagaimana nge-package itu jadi penting untuk Indonesia. Gitu aja sih Reza. Oke, thank you. Oke, terima kasih Kak Kanong untuk jawabannya. Mungkin kita bakal moving ke pertanyaan dari peserta yang lain. Dari Kak Mia. Halo, bisa di open mic dulu. Oke, ya. Nyala Kak. Oh ya, sebelumnya mohon maaf Kak, ini nggak bisa mengaktifkan kamera karena lagi ada trouble kameranya. Oh ya, nggak apa-apa Kak, silakan. Ya, makasih kesempatannya. Selamat malam Kak Hanang, terima kasih atas materinya tadi. Mau tanya Kak, ini kan Kakak nih S1-nya Teknik Sipil, S2-nya Public Policy. Sebenarnya kan crossing-nya sebenarnya ada keterkaitan, tapi cukup crossing ya Kak. Sebenarnya kaitannya kan Kakak ambil public policy sama pekerjaan. Nah, pekerjaannya nih di banking liquidation. Yang sebelumnya ini Kakak bekerjanya di Shimizu Teknik gitu ya Kak. Itu gimana ya Kak? Bisa menjelaskan crossing-nya itu Kak? Soalnya jujur saya mungkin ada kemungkinan crossing juga. Sekarang sedang sebagai staf di administrasi laporan keuangan, ada keinginan untuk ke bidang pendidikan Kak. Cuman saya mau tahu dulu dari Kakak nih yang sudah berhasil crossing dan mendapat beasiswa LPDP gitu Kak. Terima kasih.
Okay. Actually like this is very interesting question karena kemarin aku sempat di-challenge bagian ini gitu. Kayak pas di essay kayak aku sangat normatif jelasinnya gitu. Kayak normatif in a means of aku jelasin kalau kayak after working di engineering consultancy sama engineering construction company, ternyata kayak I see myself lebih tertarik ke working in government, especially in financial institution gitu. Cukup sangat short penjelasannya gitu. Pas di essay gitu, kayak ya udahlah, semoga nggak dibahas gitu. But turns out pas wawancara kayaknya sepertiga waktu wawancara itu habis untuk membahas ini gitu kan. Terus kayak I was really challenged at that time sampai caught up lying gitu. Pas dijawab kayak gitu, kayak pertanyaan dari interviewernya sama persis dari pertanyaan Mia tadi, kayak kamu ini teknik sipil gitu kan, kayak kerjaan kamu sebelumnya jadi engineer gitu, sekarang kayak public policy, kayak ngapain gitu. Terus ya aku jelasin seperti apa yang aku tulis di essay gitu, kayak ya karena saya tertarik finance, saya tertarik working in a financial institution and also like in government which give me stabilization or something. Terus kayak si interviewernya bilang kayak I don't think that it is your genuine reason gitu kan untuk pindah ke LPS atau apa gitu. Terus ya udah, berarti kan kayak I caught up lying kan. Terus aku jelasin aja kalau ya sebenarnya kayak aku pindah ke LPS itu karena aku capek jadi engineer, terus kemudian kayak orang tua pengen anaknya di PNS atau kayak at least kerja di government sector seperti itu. Makanya kayak terus interviewnya kayak nah itu alasannya gitu. Kayak nah ini alasan yang benar gitu, kayak bukan yang tadi yang kayak kamu tertarik ke financial institution or something gitu. But still I don't think that writing di essay aku capek jadi engineer is a good way to present ourselves gitu. Jadi kayak mungkin kita tetap siap dengan jawaban yang kayak paling honest dari diri kita, but in essay package it in a very subtle way. Jadi kayak not blatantly you're saying that alasan yang negatif itu tadi gitu kan, tapi kayak say it very subtle gitu. Gitu aja sih Mia gitu. Tapi kayak jangan bohong. Gitu. Oh, iya nih Kak, ada tambahan dari kami. Terus bagaimana Kak cara meyakinkannya? Ya kemarin Pak mungkin in the context of interview ya, kayak cara meyakinkannya ya aku simply bilang kayak ya balik lagi ke menghubungkan ke past experience tadi, kayak even though aku crossing major dari teknik sipil ke financial institution, but aku doing good loh, aku doing excellent di kerja di LPS ini. Kayak langsung aku sebutin kayak I achieve sebagai best innovation se LPS, padahal kayak aku tuh orang engineering tapi kayak I won an innovation competition bidding anak accounting, anak finance dan lain sebagainya. Jadi kayak even though like I don't have that finance background, kayak I still have that competency to compete with them gitu kan. Dan kalau hubungin LPS ke public policy kan lumayan gampang karena kayak it's a government institution. Jadi kayak itu sih, jadi kayak mungkin dikaitin dengan past experience sama kayak what capability that we have tadi, seperti yang aku jelasin ke Rakian tadi, gitu sih Mia. Siap, makasih banyak Kak Hana. Ya, semoga menjawab. Terima kasih. Oke. Berarti memang harus sambil kayak dari diri kitanya kayak walaupun crossing major gitu, kita layak nih, kita bisa proving kita achieve ini gitu kayak. Iya, ya bagaimana kita convincing aja sih. Kemarin kayak contoh aku pas ke Jepang, aku sebelum intern di Kambodia, kayak aku interning di ADB Jepang, itu kayak ketemu sama orang Indo yang baru lolos LPDP gitu, kayak dia kerja di konsultan pajak, but turns out like major S2 dia adalah periklanan gitu, kayak digital advertising ya. Pokoknya seperti itu tuh kayak
how can tah gitu kan, kayak ya udah jelasin aja kalau aku memang passionnya di sini, aku dulu pernah menang kompetisi digital advertising, terus kemudian kayak I have so many portfolios di digital advertising even though that I work in konsultan pajak seperti itu. Jadi kayak menurut aku yang penting kita punya kapabilitas untuk crossing major tadi gitu, dan reasoning yang kuat seperti passion atau lain sebagainya. Oke, dapat dipahami, Kak. Oke, ini masih ada Kak pertanyaan lanjutan nih, Kak, karena ramai sekali. Ini dari Kak Abel Sitepu. Halo, Kak Abel. Ya, halo. Oh ya, silakan Kak, Mas Anang, diajukan pertanyaannya. terima kasih atas presentasinya. Ya. Oke. Jadi saya langsung aja. Saya sebenarnya udah coba kemarin LPDP batch 1, tapi gak keterima, miss 12 poin aja. Oke, tapi iya. Jadi salah satu yang saya agak dapet itu yang kayak yang jadi masalah saya itu nomor 1. Jadi waktu itu saya mau ngambil Master of Oncology ya, dan saya membawakan temanya itu saya mau membawa targeted therapy, jadi kayak model treatment yang baru gitu di Indonesia, yang sekarang yang belum. Tapi saya waktu itu disanggah sama interviewernya, dia bilang, oh ya masalahnya bukan itu yang di Indonesia, tapi masalahnya itu late referral. Ya sebenarnya saya sudah menyinggung dan waktu itu interviewnya kayak benar-benar ngotot gitu loh. Oh ya masalahnya late referral gitu kan. Jadi kayak saya ke bawah gitu. Jadi saya bilang, oh iya benar, saya menemukan. Jadi kalau menurut masnya sendiri, kalau misalnya ada di hadapan kayak itu, sebenarnya itu memang interviewnya lagi pengen mengetes kita kayak seberapa solid foundation kita terhadap foundation ini, atau harusnya oke, saya menerima tanggapannya atau bagaimana? Ya, oke. This is also interesting karena pas aku interview again, kayak interview aku kayak super negatif, kayak tidak membahas tentang achievement aku atau kayak bahkan nggak ditanya aku udah keterima Harvard atau belum. Kayak interviewnya tadi tentang kayak kenapa dari teknik sipil ke public policy, terus kemudian kayak apa hardest moment kamu, terus kemudian kayak kamu yakin kamu beneran survive di hardest moment kamu, seperti itu. Ininya kayak vibe-nya negatif seperti interviewnya Abel gitu. Yang pertama adalah mungkin saran dari aku adalah kita tetap relax, calm, and senyum. Kayak ininya kayak don't cut up kayak jadi murung atau lemes atau apa, karena kayak ya baru berbeda argumen di interview aja dah lemes dan murung dan kebawa gitu. Kita ininya kayak jangan kebawa negative vibe gitu, yang pertama. Terus yang kedua adalah ininya kayak don't decline fully ide dari mereka. Mungkin kayak it could be mereka yang benar, atau it also like bisa aja mereka cuma challenge kita. Tapi kayak whatever it is, kita nggak boleh nolak 100% kan, Bel, gitu. Jadi kayak mungkin kalau menurut kita yang benar, terus kemudian kayak mereka mencoba untuk challenge, kayak ya udah kayak well I also mungkin kayak bisa bilang kayak I know itu juga jadi problem, tapi from my perspective yang dengan experience seperti ini and also like what I found in the field selama saya kerja gitu kan, ini juga nggak kalah penting loh Pak, seperti itu. Terus kayak this problem I found dari discussion dengan banyak pihak, terus kemudian selama 3 tahun saya kerja seperti itu. Jadi kayak well kayak it doesn't mean that itu nggak penting, tapi ini juga penting gitu. Kayak ininya kayak don't decline fully, terus jangan kebawa emosi juga. Yang penting kayak tetap menjelaskan dengan santai gitu. Karena banyak banget orang yang kebawa dan langsung murung gitu, dan I think that itu yang minus skornya banyak di situ, karena kayak debate-nya jadi nggak ini. Oke, thanks Kak. Kalau boleh saya nambah satu pertanyaan lagi? Boleh. Oke, sama satu lagi, waktu itu saya juga di-challenge soal contribution. Waktu itu contribution-nya saya udah kayak apa tuh yang short term, middle term, terus long term gitu kan. Tapi saya benar-benar di-challenge di short term ya. Waktu itu di short term saya bilang saya akan mengaplikasikan pengetahuan saya pada saat waktu saya internship di daerah gitu kan. Terus saya di-challenge itu, oke, tapi saya butuh yang lebih konkret. Kira-kira bagaimana kita menanggapi hal itu ya Kak? Atau emang itu kayak kita harus ada planning dari jauh-jauh hari mulai? Kira-kira apa sih yang lebih konkret gitu? Mungkin ada teknik tertentu buat menjawab pertanyaan kayak gitu. Menurut aku yang short term itu yang paling
executable aja sih. Mungkin kan kamu bicara seperti itu kayak pas kalau aku jadi interviewer ya, mungkin kayak dari formasi perspektif, kayak kamu barusan ditempatin di daerah baru, kayak apakah langsung bisa mengaplikasikan sebuah ide baru gitu. Kayak, is it really executable in the first place or not gitu. Jadi mungkin definisi konkret di sini kayak yang beneran bisa kamu lakuin aja gitu. Kayak contoh, aku kemarin kayak short term kayak sesimpel kayak aku bakal balik ke LPS, aku pindah grup X gitu. Udah, yeah, that's my short term. Oh gitu. Iya, kayak and then like climbing the career ladder kayak that's it gitu. Kayak dengan saya gabung di grup itu, saya akan melakukan more research atau more ini kayak ini yang bisa banget kita lakuin gitu. Kayak nggak perlu sesuatu yang grande kayak inventing A, inventing B or something gitu. Oke, thanks Kak. Saya waktu dari pengalaman saya itu saya benar-benar digali banget di early situ kayak oke. Thanks Kak. Good luck by the way. Good luck Kak Abel. Oke, ini ada satu lagi masih raise hand Kak Imam. Halo Kak Imam. Halo Kak. Silakan Kak Imam pertanyaannya untuk Mas Hanang. Oke. Ya sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Aku pengen tanya soal ini Kak. Di esai itu kan intinya itu sebenarnya di kontribusinya. Nah jujur aku sekarang masih bingung Kak untuk kontribusi ini sebenarnya sedetail apa sih rencana kita gitu. Karena sejauh ini yang aku bikin rencana kontribusinya tuh cuman beberapa kalimat aja itu udah menggambarkan apa yang aku ingin lakukan gitu Kak. Nah mungkin kalau ada ukuran gitu kira-kira sedalam apa sih rencana kontribusinya, mungkin boleh dari contoh esai Kakak juga. Oke, thank you Imam. Tadi pertanyaannya adalah kontribusi harus sedetail apa ya? Well, menurut aku yang penting kegambar aja. Kayak karena tadi kayak LPDP itu mau ngasih miliaran rupiah ke kamu. Kayak kalau misi kamu tidak tergambar jelas, bagaimana mereka yakin untuk memberikan uang sebesar itu ke Imam gitu. Jadi mungkin kalau bicara kayak sedetail apa, menurut aku harus detail dan executable ya gitu. Kayak apalagi yang bagian short term dan mungkin kayak more or less or medium term gitu. Kayak once kamu balik, nanti kamu tuh mau ngapain gitu. Kayak apakah kamu sesimpel kayak aku akan terjun di dunia ini di apa namanya sektor ini, kemudian doing something this kemudian kayak pas melakukan itu kayak aku apa namanya akan riset tentang ini. Maksudnya aku nggak ada batasan sih harus sedetail apa, intinya kayak tergambar jelas aja Imam dan visible untuk kamu lakukan gitu sih. Oke. Bagaimana Kak Imam? Berarti kalau misal dengan nggak terlalu jelasin panjang lebar ya, tapi udah menggambarkan cukup gitu, nggak apa-apa gitu. Nah, balik lagi ya, tadi kan apa namanya esainya itu bahkan pertanyaan utamanya adalah kontribusi gitu loh, kayak bukan why me, itu cuma supporting ideas, bridging untuk membahas contribution plan kita. Jadi if you asking like is it okay only one sentence or not, well I can say mungkin satu kalimat itu nggak cukup ya untuk menjelaskan kontribusi kita gitu kan. Kayak sebisa mungkin kita mungkin bisa jelasin kayak where kita di mana kita mau berkontribusi, terus kemudian kayak apa yang mau kita kontribusiin, kayak timelinenya bagaimana dan bagaimana kita cara berkontribusinya gitu. Jadi kayak mungkin kayak bisa pakai framework 5W1H gitu ya, kayak kontribusinya tuh mau sedetail apa itu pakai framework itu. Jadi karena the main question of esai itself adalah contribution plan, I think that if you ask me whether it should be detailed or not, yes, it should be very detailed about it gitu. Oke Kak, makasih Kak.
Oke. Oke, ini karena ini kita masih ramai banget nih pertanyaan, kita move ke kolom komentar kali ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Alvandian Muhammad, Kak, untuk esai apa perlu mencantumkan referensi dan citation juga? Bisa dibantu jawab kan? Aduh, aku nggak tahu lagi ini. Seingat aku ya, karena esai ini tuh kayaknya diketik dalam kolom nggak sih kalau nggak salah. Maksudnya bukan kayak kita upload word form gitu yang enable kita untuk citation. Jadi kayaknya nggak perlu deh. Aku tapi please cross check ya, karena this is so technical, sorry. Aku nggak begitu paham masalah ini. Oke, berarti Tapi kemarin aku sendiri nggak ada citation. Oke, berarti dari esai yang Kahanang tembus ya, berarti kayaknya nggak juga nggak salah sih, kayak penting itu poin dari esainya sepertinya. Oke, mungkin Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Kak Syahira Hadijah. Halo Kak, sebagai background, aku ingin jadi praktisi dan terkadang aku masih bingung di bagian kontribusi di esai karena menurutku dampak dari tujuanku buat Indonesia itu kurang luas dan urgent dibutuhkan. Kayak dampaknya nggak terlalu besar. Apakah dari kakak ada masukan untuk menghadapi pemikiran yang Kak Syahira hadapi gitu Kak? Tadi sih menurut aku kayak merenung dulu, kayak karena it was also my problem ketika aku mau daftar LPDP, kayak aku tuh cuma staff di LPS gitu. Kalau if you asking me like what kind of contribution that I can give, itu kayak minimum banget gitu. Tapi kan kontribusi itu adalah bukan yang kita lakuin sekarang gitu. Mungkin yang ditanyain LPDP adalah kontribusi plan kan, contribution plan. Jadi kayak dengan kamu kuliah ini, kayak kamu akan menjadi seperti apa, kayak visualize yourself in a bigger picture gitu. Kayak mungkin karena kita lagi sitting in the bottom of pyramid, kita tuh masih melihatnya konteksnya kan kayak sangat kecil gitu kan, kayak oh kita tuh cuma umbi, atau oh kita tuh cuma apa namanya di piramida terbawah dari karir kita gitu, kayak emang kita bisa apa namanya ngapain gitu. Tapi kayak think of from the helicopter view, from the bird view gitu. Kemarin aku ngerasa pakai logikanya adalah oke, aku mungkin staff nggak ada kontribusi, tapi kayak ketua institusiku tuh ngapain sih, kontribusinya apa? Itu kan kayak kita visualize kita di masa depan tuh kayak goalsnya seperti dia contohnya. Kayak contoh mamanya kita kerja di Kemenkeu, kayak oh I visualize myself to become Menkeu. Menkeu itu kontribusinya apa? Oh gede banget. Nah bird view-nya tuh seperti itu. Jadi kayak oke, mungkin kita sekarang less contribute, tapi cari perspektif kita perbesar gitu, in order untuk bisa melihat kontribusi yang lebih jelas. Because I believe that karena kita masyarakat Indonesia, pasti berkontribusi untuk Indonesia gitu. Oke. Mungkin lebih ke arah kalau misalkan belum nemu nih Kak, kita bisa kontribusi besar apa di kemudian hari. Mungkin bisa diajak untuk mengenal diri dulu, potensi apa yang bisa dikembangkan seperti itu Kak ya. Exactly. Oke. Ini ada lagi nih Kak, pertanyaan dari tadi sepertinya ada yang raise hand deh. Coba kita ada siapa yang raise hand. Ada Kak Iqbal Hidayatullah. Halo Kak Iqbal. Halo Kak. Oh ya Kak, silakan Kak untuk pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Halo Kak, perkenalkan nama saya Iqbal. Dan alhamdulillah batch 1 kemarin I failed. Jadi terkait dengan kontribusi plan nih Kak, saya ingin menanyakan tentang bahwa ketika saya sudah submit my essay, terus setelah itu saya melakukan kayak semacam interview, alhasil saya melakukan kontemplasi diri, refleksi diri Kak. Jadi ada sedikit perubahan di bagian midterm goals-nya. Dan ketika pas wawancara saya ditanyakan tentang contribution plan yang udah saya tulis di essay, namun saya menjawab bahwa ada sedikit perubahan. Namun saya tidak tahu apakah ini yang menyebabkan atau menjadi kesalahan fatal bagi saya. Menurut Kakak itu gimana Kak?
Hmm, uh, menurut aku ini lagi kayak oke, pihak LPDP mungkin baca, tapi kayaknya nggak ingat-ingat banget. Kalau aku mikirnya ya, jadi oke, esai itu menjadi guide kita untuk pas wawancara. Tapi I don't think that they remember everything that we write di essay itu. Jadi tinggal bagaimana pas wawancara itu kayak kita again nge-package-nya tadi gitu kan, kayak bagaimana kita tetap yakin dengan apa yang mau kita bicarakan gitu. Jadi mungkin kayak pas meskipun goals-nya berubah ya bilang aja dengan yakin goals yang baru kamu kayak selama itu masih apa namanya relevan dengan main body dari esainya itu sendiri gitu. Oh, soalnya Kak, fun fact-nya, saya sebenarnya juga mikirnya sama Kak. Kalau mungkin pihak sana tuh gak bakal ngebaca secara detail itu Kak. Tapi mereka tuh detail loh Kak. Midterms disebutin tuh Kak. Loh, ini ya udahlah gitu. Saya coba jelaskan serealistis mungkin, serelevan mungkin. Namun saya berpikir masa iya ya, karena faktor ini loh yang menjadi alasan kenapa masih belum rezeki gitu loh Kak. Karena saya juga merefleksikan diri, ya seperti itulah Kak. Ya, but it also like could be gitu kan. Aku kemarin pikirnya kayak gitu karena kayak oh ya ada 10.000 dan esainya 2.000 kata kayak apa ya gitu. Tapi mungkin kayak itu bisa jadi lesson learned ya Iqbal kayak to craft the essay more deeply dan personally dan kamu tahu gitu. Jadi kayak tidak ada perubahan gitu. Gitu berarti kayak ada something to navigate if you wanna apply for the next stage. Ya, of course. Thanks Kak. Okay. Terima kasih Kak Iqbal, kalian Kahanang. Kak, ini semakin malam semakin banyak nih pertanyaan baik yang raise hand dan di kolom komentar. Tapi sayang banget kita sudah sangat minim sekali waktu kita untuk saling diskusi nih. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut bisa di drop aja di grup WhatsApp bersama Kahanang. Nanti bisa dibahas di sana langsung kali ya Kahanang ya, sambil untuk sharing-sharing lebih jauh Kak ya. Karena kita sudah karena semakin lama ini teman-teman semakin bersemangat untuk bertanya. Terus teman-teman sembari mengingatkan kembali bahwa malam hari ini kita bakal ada giveaway, yaitu 3 orang beruntung untuk mendapatkan review esai dari teman-teman Titik Jeda. Jadi teman-teman bisa langsung aja membuat story dan upload di akun Instagram dan tag akun Instagram Titik Jeda. Dan semoga teman-teman beruntung ya. Terus sebelum mengakhiri, saya ingin berterima kasih kepada Kahanang untuk materinya luar biasa, memberikan insightful yang jauh-jauh. Kita bisa mengenal ternyata esai itu harus seperti ini, tidak boleh dianggap memudahkan ataupun mengentengkan, karena ternyata esai ini adalah cara kita menjual diri kita. Karena bagaimana cara kita menaruh tentang potensi kita ke dalam sebuah tulisan. Jadi terima kasih banget buat Kak Anang, dan saya juga mewakili teman-teman di sini untuk berterima kasih lebih jauh kepada Kak Anang Himawan untuk materi yang luar biasa. Terus teman-teman juga jangan ragu dan jangan sungkan kalau misalkan teman-teman punya mimpi untuk studi menggunakan LPDP sama seperti Kak Anang. Kita kembali lagi, kita butuh review, kita harus TikTok ke orang-orang sekitar kita, atau mungkin yang ke profesional, bisa ke teman-teman Titik Jeda untuk meminta bantuan nih Kak, bisa dibantu review gitu kan, dengan layanan yang cukup terjangkau, dan harapannya ke depannya bisa membantu teman-teman memudahkan tembus nih beasiswa LPDP di tahun-tahun batch berikutnya. Mungkin seperti itu dari saya, Anisul Lala, yang sudah menemani teman-teman selama 1,5 jam di acara Skopus LPDP 2024 batch kedua bersama Titik Jeda. Terima kasih untuk waktunya. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih Kak Hana. Terima kasih teman-teman. Oke, thank you teman-teman sudah join. Semoga lolos di LPDP. Amin. Terima kasih Hana. Drop your question kalau masih belum kejawab tadi, or you can reach me out. Iya, Kak Hana mungkin bisa sharing Instagram dong Kak Hana. Oh, ya Instagramku alay lagi. Nggak apa-apa Kak. Mau alay Kakak Harvard Kak. Oke, you can follow me at @hahahanski. Gimana Kak? Bisa mungkin nanti kayak
Oke, gimana ya? Ini kayak agak alay. Rizky. Nggak, biar mudah kan. Oke, someone Sudah type follow, Kak. in the chat room. Oke, sukses semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, kayak you can reach me out personally atau lewat grup yang Titik Jeda tadi. Dan thank you juga untuk Titik Jeda for this platform so that I can share tentang LPDP ini. Sukses semuanya. Thank you. Selamat malam semua. Silakan kalau mau live dari room Kak Hanang dan teman-teman semuanya. Okay, thank you. Have a good night. Good night. Nah.